Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, karena waktu sudah diambil sambatan pertama, sambatan kedua, sambatan ketiga. Setelah saya lihat kalkulator, saya sisa tinggal 2 menit. Mudah-mudahan cukup kan? Saya hitung itu perlu kalkulator, ternyata waktu saya cuma 2 menit. Mudah-mudahan saya tidak ingat dengan waktu 2 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya muliakan, dan saya sangat cintai mentor utama kami, pendukung utama kami, penasihat utama kami. Di saat yang lain bisa meninggalkan, tapi beliau terus tetap bersama anaknya. Saya cinta. Mohon maaf kalau saya selalu berbicara orang tua, air mata nggak bisa dibendung, karena perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Membesarkan kelima anaknya pada saat masih kecil-kecil, ditinggal wafat oleh ayah kami tahun 1988. Sudah hampir 30 tahun. Beliau dengan sabar, dengan tekad luar biasa membesarkan anak-anaknya sendiri. Tentu ini merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada kami sendiri anak. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cibalong yang saat ini diwakili oleh Bapak Babinsa dan Bapak Mas. Alhamdulillah bisa berkenan hadir pada hari ini. Dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Darul Faizin, Ibu Emma, yang hari ini bisa berkenan hadir di tengah kesibukan beliau. Dan juga yang saya hormati Mudir Ma'had Al Quran Ustaz Abdul Aziz Afan. Saya hormati Mudir Kism Banat, adik saya satu-satunya, Saudara Siti Maimunah, Jazakallahu Ta'ala. Teman diskusi, teman rapat, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dimanapun pasti tidak dapat, walaupun tidak ada tempat yang menamati kami dapat. Dan juga yang saya hormati Ketua Komite serta seluruh jajarannya. Hari ini beberapa komite akan ikut melepas anaknya, mengambil kembali anaknya dari Mahadatul Quran untuk pendidikan. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat dan ulama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati para wali santri yang mengikuti secara offline dan juga secara virtual. Dan yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan, dan selalu saya doakan kebaikan untuk para guru-guru, baik Jami Mudarisin dan Jami Mudarisat, karena mereka adalah ujung tombak dari semua program, semua kegiatan, semua rangkaian tujuan-tujuan yang disusun oleh Yayasan Munafak. Tentu guru yang paling sangat capek dalam mewujudkan semua program-program itu. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kami selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, keberkahan atas ilmu dan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan yang saya cintai dan saya banggakan kaum Sudawati Mahadatul Quran yang hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk mereka, akan teringat kegiatan-kegiatan di Mahad, kesibukan, capek, lelahnya selama di Mahad, kemudian akan kembali ke rumahnya, kembali kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan bisa tetap terus istiqomah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di waktu yang sangat singkat ini, pertama kali saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan pada Sivitas Akademika Mahad Rodotul Quran yang tanpa lelah, tanpa mengeluh, terus berkiprah, terus mengaktualisasikan dirinya di Mahadatul Quran untuk mewujudkan seluruh program-program, seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah disanangkan oleh Yayasan Munafat Cibalu. Tanpa kerjasama, tanpa ta'awun dari para guru dan juga mudir-mudirat, tentu semua program ini hanyalah tinggal program tanpa tujuan yang jelas. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan, apa yang sudah diberikan untuk Mahad ini selalu mendapatkan catatan amal saleh yang akan dijumpai, yang akan diterima nanti di akhirat kelak sebagai catatan timbangan pemberat amal saleh kebaikan untuk para guru semua Mahadatul Quran. Dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang kalau disebutkan capek luar biasa. Kemarin masih sampai jam 3 itu masih stay tune, masih melek matanya untuk memastikan usaha maksimal dari seorang manusia untuk suksesnya acara ini mereka maksimalkan. Mudah-mudahan seluruh jerih panitia, seluruh lelah panitia digantikan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang bisa berkenan hadir, seluruh wali santri yang bisa berkenan hadir pada acara wisuda tahun ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke tempat ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Munafat adalah yayasan yang berdiri di kaki Gunung Salak, yang digawangi oleh anak-anak kecil, anak-anak muda yang ambisinya besar, yang keinginannya besar, tetapi ilmunya kurang. Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu, ikut mendermakan, ikut menasihati kami dalam mewujudkan semua program-program yang ada di yayasan ini. Program yang terdekat yang perlu Bapak Ibu ketahui, kami terus melakukan pembangunan, terus menambah infrastruktur supaya dengan pembangunan itu semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Terutama kami di awal tahun sering membatasi jumlah pendaftar, bukan hanya di Mahad tetapi juga di TPK. Di TPK itu Pak Babinsa Babinmas kami hanya melakukan pendaftaran 2 hari saja. 2 hari pun itu bisa sampai 50 orang yang daftar. Di sisi lain kami sangat bahagia, ternyata masyarakat ini sekarang sudah mulai terbuka untuk memahami Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, karena itu akan menjadi syafaat mereka di akhirat. Tetapi di sisi lain kami sedih, ketika penjumlah daftar yang banyak, ini mau disimpan di mana anak-anak orang? Tidak mungkin kami cukuplah di awal kami dalam mendirikannya anak-anak beralaskan tikar, tetapi sekarang harus lebih lebih memaksimalkan lagi. Maka dari itu kami terus berusaha menambah infrastruktur, menambah bangunan, menambah lokal yang akan digunakan untuk para penghafal Quran.
Dan program yang terdekat adalah kalau Bapak Ibu berkenan, bolehlah naik ke lantai 2. Sekarang kami masih proses pembangunan gedung pesantren putri ini yang masih sangat banyak membutuhkan dana, masih banyak membutuhkan sumbangsi dari para muslim semuanya. Dan gedung ini akan digunakan untuk terdekat selama 1 tahun ke depan. Kami akan menggunakan gedung ini sebagai tempat untuk anak-anak santri yang sudah mencapai hafalan 30 juz untuk mengambil sanad. Karena kita alhamdulillah sudah ada 2 orang yang tadi sudah disampaikan prolognya oleh Mudorah bahwa kita alhamdulillah diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan alaqah kerjasama yang baik dengan Masjid Nabawi, terutama dalam bidang Al-Quran. Kita sudah ada 2 orang yang diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sanad yang insya Allah bacaannya Bapak bin Mas itu sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan itu mereka punya amanah untuk memberikan lain kepada orang lain, dan itu insya Allah akan digunakan dalam waktu dekat untuk pengambilan sanad bagi santri yang sudah hafalannya mencapai 30 juz dan sudah lulus dari Mahadul Quran. Kapan waktunya, kapan syarat dan ketentuannya nanti akan diinfokan lebih lanjut supaya ada harap-harap cemas sebelumnya. Dan juga salah satu yang yang ingin saya sampaikan, jadi karena kami ini ditinggal wafat oleh orang tua sejak kecil, jadi kami diasuh oleh kakek Sanusi, dan beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau ini seorang petani, beliau ini seorang petani yang Masya Allahnya itu tidak mau melihat tanah kosong. Jadi tanah kosong itu dia selalu ingin ada manfaat dari tanah tersebut. Nah, di sela-sela ngobrol dengan bahasa sederhana, beliau mengatakan kakek ini menanam tanaman ini, menanam pepohonan ini, tidak berharap kakek yang memakan, tidak berharap kakek akan memanfaatkan, tapi suatu saat kalian, cucu kalian, generasi setelah kalian yang akan memanfaatkan apa yang sudah kakek lakukan pada saat itu. Jadi pada saat itu yang saya tangkap hanyalah tanaman yang dimakan oleh orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa menyimpulkan bahwa nasihat dari kakek saya itu adalah jangan malas, jangan sungkan, jangan enggan untuk berbuat baik. Walaupun kebaikan yang kita lakukan, kita belum tentu bisa menikmatinya sekarang, tetapi nanti di akhir kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita lakukan di waktu yang kita masih ada. Nah, tentu bangunan ini, ma'had ini, itu merupakan pemahaman kami, renungan kami, dan nasihat-nasihat yang kakek kami sampaikan untuk dijadikan tempat ini mudah-mudahan bukan kami saja yang mendapatkan manfaat, tapi generasi setelah kami, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kami tidak ada. Dan juga kenapa ma'hadnya kok masih kecil, padahal sudah hampir 5 tahun, bahkan TPK itu dari tahun 2012. Saya teringat lagi dengan nasihat Umi Nani ketika suatu ketika saya mendapatkan kekecewaan dengan apa yang saya lakukan, jerih payah yang saya lakukan selama 1 bulan itu, tetapi ketika di akhir saya mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Lantas saya menggerutu, ngomel segala macam. Ibu saya hanya diam, ibu saya hanya diam. Kemudian setelah saya beres ngomel segala macam, ibu saya menimpali, ingat,
di dunia itu tidak ada yang otomatis yang langsung besar. Semuanya butuh proses. Semuanya bermula dari hal terkecil, terus berproses. Dan proses itu harus dinikmati dengan sabar dan ibadah. Insya Allah nanti ke depannya kalian akan mendapati apa yang buah dari kesabaran. Artinya kami menikmati proses ma'hadratul Quran dari satu bangunan, dua bangunan, satu santri, dua santri. Mudah-mudahan ke depan ya lebih banyak lagi orang yang bisa menerima, mendapatkan manfaat apa yang kami sampaikan atau kami lakukan pada saat ini. Karena kami ingin sekali sesuai dengan statement yang sangat luar biasa, bahwa manusia yang berbahagia itu adalah orang yang ketika nafasnya berhenti tetapi tidak dengan pahala yang terus mengalir. Mudah-mudahan ketika kita wafat ya semua amal kita beres, selesai, berhenti, tapi amal-amal yang pernah kita lakukan itu akan terus mengalir kepada kita nanti di akhirat kelak. Tentu semua cita-cita itu tidak mudah ya. Semua cita-cita itu tidaklah ringan. Pasti butuh pengorbanan dan butuh doa dari semua. Yang terakhir ya, baru 1 menit 55 detik lagi. Yang terakhir ini pengakuan kami. Ya, ada sebuah patah mengatakan tak ada gali yang tak retak. Ya, tidak ada yang sempurna apa yang diciptakan oleh manusia. Tentu di lembaga pendidikan kami ini, kami adalah manusia biasa. Ya, tentu masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Ketika kami membuat program, ketika kami membuat kurikulum, ketika kami membuat proyek-proyek pembelajaran, tentu ketika hal itu didapati oleh orang tua, apabila semua program-program kami, semua kegiatan-kegiatan kami atau semua hal yang kami lakukan ini ada manfaatnya untuk anak-anak Bapak Ibu, ada kebaikannya untuk Bapak Ibu, tolong colek tetangganya untuk dikasih tahu mengenai program-program kami. Namun ketika mendapati kekurangan karena kami sebagai manusia, dan ketika ada kekurangan kami sangat bersyukur, berarti kita ini manusia biasa yang tidak akan luput dari salah dan apa. Tentu nasihat dari para orang tua yang kami butuhkan untuk perbaikan kita, ya, untuk mahat tercinta kita yang berlokasi di bawah naungan Al-Hunafah, tepatnya di Desa Cibalu namanya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.